الحمد لله الذي أيد المجاهدين وأذل المعتدين أحمده وأشكره هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, salah seorang penulis sejarah lengkap Masjid Nabawi Asy-Syarif, nate menyampaikan dalam tulisannya bahwa sejak Rasulullah wafat sampai sekarang makam Rasulullah sudah 5 kali hendak dicuri oleh orang-orang kafir, dan semua usaha pencurian itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 5 usaha pencurian itu, saya ingin menceritakan satu di antara 5. Kali ini aktor intelektualnya adalah orang-orang Nasrani, raja-raja Nasrani yang mengutus 2 orang Maroko yang memiliki spesialis khusus untuk menggali kuburan. Mula-mula hadirin sekalian, dia pura-pura menjadi jamaah haji dan tinggal ngontrak yang tidak jauh dari makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Dia penampilannya kayak seorang ulama besar, kayak orang alim. Dia suka membantu, ngajinya juga fasih, suka memberikan nasihat. Tapi ketika di malam hari ini, orang ini membikin terowongan di dalam rumah itu tadi, dengan membawa cangkul, linggis, kemudian damar uplik macam begitu. Dia gali sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nanti kalau pagi harinya, siang harinya bertemu dengan masyarakat sekitar, pura-pura jadi orang yang alim. Nah hadirin sekalian, setelah dia bekerja membuat terowongan hanya kurang beberapa meter saja, di saat itu Panglima Nuruddin Zanki diberikan ilham oleh Allah lewat mimpi. Mimpinya macam apa? Satu ketika dalam mimpi itu beliau dimintai pertolongan oleh Rasulullah. Beliau melihat wajah Rasulullah, minta tolong, tolong kami, tolong kami. Ada 2 orang itu yang hendak menyesatkan kami, menyelakai kami, tolong kami, katanya. Nah hadirin sekalian,
Dua orang itu dilihat persis oleh Nuruddin Zanki. Rambutnya merah kekuning-kuningan, wajahnya juga jelas. Begitu dia bangun, kagetnya luar biasa dia. Ini anak apa ini, Rasulullah kok sampai muncul dalam mimpi saya. Orang itu kalau mimpi bertemu Rasulullah, setan nggak bisa melabui, setan nggak bisa. Dia bertanya-tanya, ada apa ini Rasulullah ini? Dalam sejarah dikatakan beliau kemudian ambil air wudhu, sholat tahajud. Begitu mau tidur, sedang tidur dia mimpi persis seperti yang pertama, dan itu terjadi sampai 3 kali. Di pagi harinya, karena beliau seorang tokoh yang hebat, dia kumpulkan para hakim-hakim di kota itu. Dia ceritakan tentang mimpi itu. Tuan-tuan hakim, saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan beliau minta tolong kepada kami karena diganggu oleh orang-orang, 2 orang. Saya ingin pendapat tuan-tuan bagaimana ini, apa tafsirannya dan apa yang harus aku lakukan. Para hakim macam-macam usulannya. Yang diterima oleh Panglima Nuruddin Zanki adalah ada salah seorang hakim yang mengusulkan, Tuan Panglima, kalau menurut saya Tuan, sebaiknya Tuan datang saja ke Masjid Nabawi, bawa barang bantuan, kumpulkan penduduk-penduduk di sana, kasih mereka bantuan, lantas catat mereka namanya siapa, alamatnya di mana. Fa insyaallah dengan begitu nanti akan ketemu Tuan siapa yang mengganggu oleh Rasulullah. Baik. Akhirnya dikumpulkan tiang-tiang sing urip di sekitar Masjid Nabawi niki dikumpulno kabeh, didata, dikasih bantuan. Setelah menerima semuanya, ternyata 2 orang yang muncul dalam mimpi itu nggak ada. Di antara mereka nggak ada. Nuruddin Zanki bertanya kepada orang-orang, tuan-tuan, apakah masih ada di antara kalian yang belum datang? Di antara tetangga-tetangga kalian, sanak kerabat kalian yang belum datang? Sudah semuanya Tuan. Coba deh dipikir, diingat-ingat, barangkali masih ada yang belum datang. Oh iya Tuan, ada 2 orang yang belum datang ini, tapi saya kira tidak membutuhkan bantuan karena dia itu orang baik Tuan, orang yang alim, suka membantu kami. Panglima Nuruddin Zanki jetet hati, wah iki kali. Coba celuk-celuk dia, diceluk. Begitu diceluk, di hadapan Panglima Nuruddin Zanki, ternyata wajahnya, rambutnya itu persis dia yang muncul dalam mimpi semalam. Akhirnya diinterogasi oleh sang panglima dengan anak buahnya. Tuan-tuan ini asli dari mana? Saya dari Maroko Tuan Panglima. Lah terus tujuanmu ke semari ngapain? Saya jamaah haji Tuan. Jamaah haji? Iya. Lah terus selama di sini kalian tinggal di mana? Saya tinggal di sana Tuan. Kalau bahasa sekarang di tempat kita, RT ini RW sekian Tuan di jalan ini. Ya wis, ayo kita ke rumahmu. Dikawal dengan anak buahnya, dengan beberapa masyarakat kerutuk-kerutuk datang ke rumahnya.
Wes kalian berdua di luar rumah saja, biar saya yang ngecek. Sang panglima masuk rumah dengan beberapa anak buahnya. Begitu masuk rumah, ternyata di ruang tamu itu berserakan banyak buku dengan bantuan macam sembako kalau bahasa kita ini. Digerendai kabeh, digerondah kabeh. Begitu dia masuk satu kamar, di dalam kamar niku wonten setunggal karpet. Karpet besar. Begitu karpet niki disingkap, dibuka, ternyata dia terowongan. Ada terowongan. Dimasuki di terowongan oleh sang panglima niki, ditelok, ditelusuri mawon. Ternyata terowongan niki mengarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kurang beberapa meter saja sudah tembus itu. Allahu Akbar. Begitu ngerti bahwa itu ada terowongan yang menuju ke makam Rasulullah, sang panglima marahnya luar biasa. Dia keluar menemui dua orang itu. Tuan-tuan, sebetulnya apa tujuan kalian sehingga di dalam rumah kalian itu ada terowongan yang mengarah kepada makam Rasulullah? Coba bilang terus terang, ada apa? Apa niat kalian? Akhirnya ngaku, Tuan Panglima, saya ngaku terus terang saja. Sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani. Kami ditugaskan oleh raja-raja kami untuk mencuri makam Rasulullah, akan kami bawa ke negara kami. Marah luar biasa sang panglima. Dia dikeroyok sama orang-orang sekitar. Akhirnya keputusannya dia dibunuh di tempat itu. Kedua-duanya mati. Ditebang batang lehernya, muncrat darahnya, mati dia di sana. Sejak itu makam Rasulullah dibeton, dicor timah. Sejak ada peristiwa niku. Nah hadirin sekalian, yang hendak saya katakan, di zaman sekarang ini sesungguhnya orang-orang yang hendak mencela Allah, menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah itu sudah banyak terjadi. Baik secara fisik dengan mencuri itu tadi, maupun non fisik. Banyak statement dari orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ngomongnya itu mencela Allah, mencela Rasulullah. Padahal sejarah mengatakan mulai biyen zaman-zaman Nabi terdahulu, orang-orang yang mencela Nabi itu semuanya dimusnahkan oleh Allah. Umat Nabi Nuh yang mencela Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah. Umatnya Nabi Saleh yang mencela Nabi Saleh dihancurkan oleh Allah. Umatnya Nabi Lot yang mencela Nabi Lot dihancurkan oleh Allah. Macam-macam Allah cara menghancurkan. Ada yang kemudian Allah turunkan batu besar-besar melesat dia, menghabisi orang sekampung. Ada yang kemudian Allah tumpahkan air laut ke dasar, ke daratan, habis semuanya manusia. Ada yang gunung meletus segala macam, dan semuanya itu adalah karena dia mencela para nabi dan rasul, karena dosa-dosanya. Dan zaman sekarang ini semakin menjadi-jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mencela Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini saya yakin, hakul yakin, suatu ketika akan dihancurkan oleh Allah dunia akhirat. Sesungguhnya Allah punya alasan kuat. Kalau melihat sepak terjang para politikus di Indonesia ini, Allah punya alasan kuat untuk mengazab bangsa Indonesia ini.
Karena sepak terjang mereka yang berani mencela Allah, berani mencela Rasulullah, berani melecehkan syariat Islam, berani melecehkan Al-Quran, maka Allah punya alasan kuat sesungguhnya menghancurkan bangsa Indonesia ini, mengazab bangsa Indonesia ini, karena mereka banyak melakukan maksiat, menentang tok selorok ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya dihabisi oleh Allah. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, mereka semuanya dilaknat oleh Allah dan akan diazab dunia akhirat oleh Allah. Demikian juga orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin mukminat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini manfaat untuk kita sekalian. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.